Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Al-Baqarah ayat 125. Ini sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa maklumat dari Allah, masjid itu mathabah. Mathabah itu al-ha' lil mubalaghah li kasrati may yathubu ayyarji. Jadi tempat orang mondar-mandir. Jadi memang orang itu gimana caranya masjid itu nyaman. Orang di situ, tamu di situ, ada tempat khusus. Bahkan mungkin anak bermain di tidak jauh dari masjid supaya bisa segera kalau masuk waktu ke masjid. Makanya fasilitas masjid itu harus penuh zaman sekarang. Mulai dari hal masalah ekonomi, kepentingan teknologi, wifi yang penting bisa dipakai untuk suatu kebaikan dan lain sebagainya. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, dan dijaga keamanan, kesehatan, mungkin di situ juga ada semacam puskesmas, bahkan rumah sakit dan lain sebagainya masjid itu. Jadi masjid itu kalau bisa lebih dari semuanya ada fasilitas di masjid, pendidikannya, semacam hotelnya dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Ini panjang roknya karena menceritakan dua orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai perwakilan an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar masjid dipakai untuk bersuci. Coba dari an-tahira ini melahirkan berbagai kajian untuk tawaf, untuk itikaf. Itikaf tinggal di masjid dan sekitarnya. Warrukai sujud, untuk beribadah, untuk merendah. Di dalam Baitullah Nabi pernah sholat. Menurut sahabat Bilal, menurut sahabat Usamah, Nabi tidak sholat tapi sekedar berdoa. Ini imbasnya nanti panjang, termasuk kalau kita berada di kuburan itu tidak hanya berdoa saja dan lain sebagainya. Ini cerita seperti itu ada di Bukhari. Singkatnya di Bukhari 398, 3352, 1601, Muslim 1330, 1329 sampai 1330, Abu Daud 2027 dan lain sebagainya. Di antaranya dari sahabat Ibnu Abbas, ada juga dari sahabat Usama bin Zaid dan lain sebagainya. Yang menarik dari cerita ini, ketika ada perbedaan, menurut sahabat Bilal, karena sahabat Bilal ini selalu menemani Nabi sampai di dalam Ka'bah, sedangkan sahabat Usama ini lalu setelah di dalam beliau keluar karena membantu kebutuhan orang di luar dan menyiapkan dan membantu kebutuhan orang di luar Ka'bah di Hijr Ismail, maka otomatis ada waktu sedikit yang beliau tidak melihat Nabi, yaitu waktu Nabi sholat di dalam Ka'bah. Makanya ada beda pendapat. Ada yang mengatakan, kata sahabat Usama, Nabi itu hanya berdoa di dalam Ka'bah lalu nanti sholat di luar Ka'bah di Hijr Ismail. Sedangkan sahabat Bilal menyampaikan Nabi itu sholat di lurusannya pintu itu lalu di tengah-tengah tiang di kanan kirinya.
yang agak menarik, sahabat Usama itu menyampaikan ketika terjadi perbedaan pendapat seperti itu, pertama wajar, keduanya sahabat Usama menyampaikan orang-orang itu mengikuti pendapatnya sahabat Bilal, tidak mengikuti pendapatku, kata sahabat Usama. Artinya sahabat Usama ini menghargai perbedaan dan menghargai pendapat orang lain, dan beliau biasa-biasa saja kalau ada perbedaan dan orang tidak mengikuti pendapat beliau. Bagaimana kedewasaan dicontohkan oleh zaman Nabi, oleh para sahabat. Kalau memang bisa, ya kita nggak berbeda. Kalau memang terpaksa berbeda, nggak ada masalah. Yang penting wajar-wajar saja, ikhlas saja. Dan kita tidak salah paham baik yang berbeda maupun yang menanggapi perbedaan, maka insya Allah nggak ada masalah. Dan pasti di dalam perbedaan itu kalau memang tidak bisa untuk tidak berbeda, pasti ada hikmahnya. Fayahtamilu ay yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi halati mudhi Usamah fi talabil ma'i fashahada Bilalun ma lam yushahidhu Usamah. Fakana man athbata aula mimman nafa wa qad qala Usamatu. Sahabat Usamah menyampaikan nafsuhu, dirinya sahabat Usamah. Fa khadan nasu, maka mengikuti an-nasu, siapa manusia, biqauli Bilal, dengan ucapan Bilal, watruku, dan tidak mengikuti siapa masyarakat, qauli, kepada ucapanku. Coba bagaimana ikhlasnya sahabat itu menyampaikan perbedaan di zaman dulu. Ini cerita dicuplik di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 116, di sebelah kanan di atas, 4 baris dari atas. Demikian, mudah-mudahan menambah kedewasaan kita. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.